Nanti kalau anak udah gede dan nggak bisa akur, baru deh kita yang kayak teriak-teriak setiap hari. Kalian tuh kenapa sih jadi saudara tuh ribut mulu. Nggak bisa bikin senang orang tua, mau bunuh mama ya kalian tiap hari berantem. Padahal dari kecil kita nggak ajarin resolusi konflik. Ibu, pasti rasanya capek banget berkali-kali dalam sehari harus misahin anak yang berantem. Dan akhirnya karena nggak tahu cara gimana misahin mereka berantem, ya udah deh diliatin aja, diketawain aja. Apalagi kita masih punya banyak pekerjaan rumah dan anak sedalam sehari bisa berkali-kali berantemnya. Capek banget ya Bu. Tapi kalau sebagai orang tua kita tidak hadir di tengah-tengah konflik anak sebagai penyelesai masalah, nanti anak akan belajar bahwa memang wajar melakukan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Saling dorong, saling teriak, saling pukul, itu ya wajar-wajar aja. Efek jangka panjangnya bahkan lebih buruk lagi. Anak akan merasa bahwa keluarga itu bukan sumber keamanan, bahwa saudaranya bukan tempat untuk mencurahkan kasih sayang, tapi ya memang orang yang nyebelin aja. Bahwa orang tuanya tidak perlu dilibatkan dalam penyelesaian masalah karena orang tuanya emang gak pernah bantuin dia dalam masalah-masalahnya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika anak saling berantem dengan saudaranya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghentikan berantem itu sebelum dia berekskalasi. Ekskalasi itu awalnya saling pelotot-pelototan, lama-lama saling dorong, lama-lama saling mukul. Persis kayak di video tadi. Begitu kita lihat anak kita sudah ada potensi mau berantem, hentikan saat itu juga. Jangan menunggu ada salah satu yang tersakiti. Jangan malah diposting, direkam, diketawain. Karena meskipun bagi kita lucu, terlihat dari komen-komen di video ini yang ngerasa itu lucu, bagi anak emosinya itu bener-bener loh. Saat itu mereka beneran sedih, beneran marah, beneran kecewa. Kedua adalah hadir dalam konflik itu tanpa membawa-bawa konflik pribadi kita. Misalnya kayak gini, kalian tuh ya, mama udah capek seharian nyuci, seharian masak, malah bisanya berantem mulu. Anak-anak sedang berantem, itu urusan mereka yang harus kita selesaikan. Dan kita capek seharian bekerja, itu gak ada urusannya dengan berantemnya mereka. Yang ketiga, dibandingkan untuk menyuruh anak kita untuk tenang. Tenang, diam. Contohkan bagaimana sikap tenang itu. Duduk dengan tenang, tarik nafas sendiri, dan berbicara dengan nada yang lembut dan tenang. Kenapa? Hei, sini deket sama mama, peluk dulu. Kalau ada salah satu yang memukul atau dua-duanya memukul, tangkap tangannya dan pegang ke pipi kita. Yuk, jangan dipukul, yuk disayang aja kayak gini. Sayang. Dengan memberikan contoh bagaimana bersikap tenang di tengah-tengah konflik, kita akan bisa mengajarkan anak kita bagaimana caranya menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena anak itu pada dasarnya belajar dengan cara ngomong doang. Ngomong mah gampang, prakteknya kayak gimana? Bisa lihat di videoku yang ini bagaimana caranya aku menenangkan dua anakku yang lagi berantem di rumah.